Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan cabang kaidah untuk al-masyaqqah tajlibu at-taysir atau at-ta'sir sababun lit-taysir, sebelum saya baca kaidah yang ke-6 dan ke-7 serta kaidah yang ke-8, masih berkaitan dengan masalah ar-rukhsah, keringanan. Keringanan itu dari sisi tingkatan hukumnya bermacam-macam. Yang pertama ada yang keringanan sifatnya wajib dikerjakan. Ada keringanan yang sifatnya wajib dikerjakan. Ini seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak untuk makan. Ya, seperti orang yang berpuasa, kalau dia tetap berpuasa pasti akan membinasakan dirinya. Ya. Kalau dia yakin tetap berpuasa membinasakan dirinya, maka ini dia wajib mengambil keringanan untuk berbuka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Dan di perjalanan ketiga Fathu Mekah ada sebagian sahabat yang berpuasa, maka Nabi mengatakan ulaika humul usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi ada dari keringanan wajib untuk diambil keringanan tersebut. Kemudian yang kedua, dari keringanan ada yang disunnahkan untuk mengambil keringanan. Contohnya seperti mengqasar salat dalam safar, atau berbuka bagi orang yang berat kalau dia berpuasa. Ya. Dan seperti melihat kepada perempuan yang akan dipinang, atau hal-hal yang disunnahkan. Kecuali dalam masalah mengqasar itu ada silam pendapat ya, tentang masalah wajib atau sunnahnya. Kemudian yang ketiga, dari keringanan itu ada yang sifatnya mubah, dibolehkan. Seperti as-salam, araya. Ini dari pembahasan mubah. Sebab transaksi dengan cara salam, dia mendahulukan duit di depan untuk menerima barang di masa mendatang. Ini sifatnya masuk ke dalam hal yang dibolehkan. Keringanan tapi sifatnya dibolehkan. Dan bentuk yang keempat, ada dari keringanan yang mana pada keringanan tersebut yang lebih bagusnya kalau dia kerjakan. Ya, seperti mengusap di atas kedua sepatu misalnya, bagi siapa yang memakai sepatu. Ya. Seperti membeli air. Kalau memang tidak ada air lagi yang lain, dia pakai berwudu kecuali air yang dijual dengan harga yang tinggi. Ya, itu sebaiknya dia beli. Tapi kalau dikatakan harus dibeli, tidak. Sebab ini sebenarnya sudah di luar dari apa? Kemampuan. Dia sudah dianggap tidak menemukan air. Nah. Baik. Jadi ini pembagian-pembagian dari hukum-hukum berkaitan dengan rukhsah. Cara umum keringanan yang Allah berikan itu adalah dari kemudahan. Dan Allah cinta pada orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ringankan. Iya.
Jadi sekali lagi ini kaidah pokok. Apa yang disebut oleh penulis di sini, wa min qawaidis syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dari kaidah syariat ini adalah memudahkan pada perkara yang ada kesulitan di dalamnya. Ini kaidah sebagaimana yang telah kita jelaskan, salah satu dari 5 kaidah pokok, 5 kaidah terbesar. Di dalam kaidah ini banyak cabang-cabang pembahasan. Ada kaidah-kaidah lain yang memperjelasnya. Di sini penulis menyebutkan 3 kaidah memperjelas kaidah yang kelima ini. Ya. Ini beliau uraikan dalam ucapan beliau, walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'tirari. Tidak ada kewajiban, tidak ada hal yang dikatakan wajib kalau seorang tidak memiliki kemampuan. Dan tidak ada hal yang dikatakan haram apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Ini satu bait syair ini terdapat di dalamnya 2 kaidah. Itu kaidah yang ke-6 dan kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-6, kewajiban berdasarkan kemampuan. Iya. Kewajiban itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma nahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian darinya, tinggalkanlah hal tersebut. Dan apa yang aku perintah kalian dengannya, lakukanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Maka pada ayat dan hadits, perintah melaksanakan kewajiban diukur pada kemampuan. Apabila ada kemampuan, maka kewajiban dibebankan terhadap dirinya. Tapi kalau kemampuannya tidak ada, maka dia tidak harus untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Datanglah keringanan di situ pada saat dia tidak mampu. Ada keringanan. Jadi ini juga cabang dari kaidah. Tidak ada kewajiban bagi siapa yang tidak memiliki kemampuan. Ya, dan sudah kita uraikan ya pada pembahasan sebelumnya, apa saja perkara-perkara yang mendapat keringanan itu. Iya. Dan tentunya di dalam masalah mengukur kemampuan, ini ada rincian-rincian kalau kita masuk di dalam cabang-cabang permasalahan fikih. Iya, pada sebagian halnya ada yang dirinci, tapi dasarnya kaidah ini berlaku umum. Bahwa tidak ada kewajiban kecuali apabila ada kemampuan. Ya. Tidak ada kewajiban kecuali disertai dengan apa? Kemampuan. Iya. Kalau tidak ada kemampuan berarti hal tersebut tidak diwajibkan terhadapnya. Tidak diwajibkan terhadapnya. Iya. Baik. Kewajiban itu secara umum terbagi 2 bentuk dari kewajiban. Ada kewajiban yang merupakan satu rangkaian, tidak terpisah-pisah. Iya. Satu rangkaian tidak terpisah. Maka yang seperti ini kalau dia tidak mampu melakukan sebagiannya, gugur sebagian yang lainnya. Iya. Baik. Seperti misalnya
kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau tidak terpenuhi nisabnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan. Misalnya di zakat fitri dia mengeluarkan 1 sa'. Ya. Dia punya kelebihan 1 sa' atau punya kelebihan setengah sa'. Sini tidak wajib dia keluarkan, sebab yang wajib kalau dia punya kelebihan apa? 1 sa' yang wajib. Kalau dia punya kelebihan setengah sa' saja tidak wajib. Maka tidak wajib dikatakan dia keluarkan setengahnya yang mampu dia lakukan. Iya. Sebab ini ibadah terangkai hanya satu kesatuan, tidak terpisah. Berbeda dengan kewajiban yang kedua. Ada kewajiban yang sifatnya bisa terpisah, tidak terikat dengan sebagian yang lain. Contoh menutup aurat. Aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusar. Iya. Kalau misalnya dia tidak punya kain menutup, kecuali hanya untuk aurat besarnya, maka itu saja yang dia tutup. Tidak dikatakan kalau dia punya kain hanya bisa menutup aurat besarnya, gugur kewajiban menutup aurat semuanya, tidak. Tapi dia tutup sesuai dengan apa? Kemampuan. Baik, sebenarnya ini pembahasan ini akan datang lagi ya. Kaidah disebut oleh Syekh nanti. Pada ucapan beliau, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Akan kita terangkan lebih lanjut pada tempatnya. Baik, saya berpindah sekarang kepada kaidah yang ke-7. Di ucapan penulis wala muharramun ma'tirari. Hal darurat itu memperbolehkan perkara terlarang. Ya, tidak ada hal yang diharamkan apabila di kondisi darurat. Ini kaidah yang dikenal dan masyhur di kalangan ahli fikih dengan penyebutan ad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Iya. Dan ini termasuk kaidah indah yang menggambarkan bagaimana kemudahan di dalam syariat, diberikan kemudahan kalau ada hal yang menyusahkan. Jadi pada posisi ada hal yang darurat, maka itu membolehkan perkara yang dilarang. Hanya saja ini kaidah perlu diukur dengan ukuran sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Sebab banyak orang berdalilkan dengan kaidah ini, bermudah-mudahan. Ya. Tiap kali ada masalah yang dihadapi, oh ini darurat. Ya, darurat. Dia cari modal sana sini, ya, tidak dapat modal, kemudian datang ke bank riba, minjam modal. Oh saya darurat. Darurat untuk apa? Meminjam modal. Ya. Sebagiannya lagi dia belajar di negeri kafir. Iya. Belajar di negeri kafir. Kemudian berzina. Wah ini darurat. Ya. Apa? Darurat untuk menjaga kehormatan. Nah, jadi penggunaan kata darurat pada sebagian orang ini adalah hal yang apa? Keluar dari ketentuan syariat. Nah, maka ini perlu diposisikan apa mana darurat yang membolehkan hal yang dilarang itu. Iya, jangan sampai seorang bergampangan menggunakan kaidah-kaidah bukan pada tempatnya. Baik, kaidah ini ya, yang disebut oleh penulis wala muharramun ma'tirari, dan tidak ada hal yang diharamkan itu kecuali pada posisi darurat. Ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tentang masalah memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak disembelih untuk Allah. Itu boleh dimakan. Disebut dalam 5 ayat menjelaskannya di dalam Al-Quran. Iya. Di antaranya adalah ayat di surah Al-Baqarah, "Faman yuttarra ghaira baghin wala 'adin
fala itsma alaih. Siapa yang terdesak, ya, ghairu bagin, di mana dia tidak sewenang-wenang di dalamnya, wala adin, dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa terhadapnya. Iya. Jadi kalau dia darurat di posisi dia memang makan bangkai atau makan darah atau makan daging babi, ya, bukan karena kesewenang-wenangan dari dirinya di posisi darurat, bukan pula melampaui batas, karena memang hal darurat, maka dikatakan fala itsma alaihi, tidak ada dosa terhadapnya. Tidak ada dosa terhadapnya. Maka ini ayat-ayat menunjukkan kaidah dasar. Iya. Di dalam masalah ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Dan juga ayat yang lain di surah Al-An'am, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrirtum ilaih. Telah ditafsil, dirinci apa yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali apa yang kalian darurat terdesak kepadanya. Iya. Jadi ayat-ayat ini adalah patokan dalil tentang hal tersebut, bahwa perkara yang darurat kadang membolehkan hal yang mahdurat. Dan dimaklumi kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Iya. Kalau beliau tidak mengucapkannya akan dibunuh. Akhirnya dia mengucapkannya. Iya. Ini darurat sehingga ya dibolehkan mengucapkan. Dan dalam Al-Quran disebutkan bagaimana maaf untuk beliau dalam hal ini dan apa-apa yang semisal dengannya. Ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanan, kecuali orang yang terpaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Maka diambil kaidah bahwa darurat itu membolehkan hal yang apa? Hal yang mahdurat, hal yang dilarang. Baik, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran dari kaidah ini. Iya, kebenaran dari kaidah ini. Hanya saja perkara darurat itu ya, diukur dengan sebab-sebab yang telah kita terangkan sebelumnya di kaidah pokoknya. Ya, di kaidah pokoknya. Baik. Karena sebab-sebab keringanan itu sudah dirinci semuanya ya. Safar, keterpaksaan, kelupaan, kejahilan, ya, dan selainnya. Ya. Dari perkara-perkara yang merupakan apa? Sebab adanya keringanan. Maka perkara-perkara yang dikatakan masuk ke dalam pembahasan darurat, ya, diarahkan kepada makna tersebut. Iya. Kemudian di sini diantara hal yang perlu saya terangkan bahwa dibedakan antara hajat dan darurat. Karena kadang sebagian ya, para ulama membahasakan darurat itu dengan kata hajat. Ya. Sehingga mereka katakan misalnya ya, melihat kepada perempuan yang bukan mahram untuk melamarnya dalam rangka meminangnya, itu adalah darurat. Mereka bahasakan dengan bahasa apa? Darurat. Iya. Kalau asal kata darurat itu sendiri, itu artinya tidak ada jalan lain kecuali apa? Dengan hal yang darurat tersebut. Iya. Ini rinciannya ya di darurat itu. Iya. Jadi kalau dikatakan apa batasan
seseorang itu dikatakan dia darurat, nah ini dari perkara yang akan kita rinci nanti. Hanya saja kita bedakan ya antara darurat dan apa? Dan hajat. Ya hajat diperbolehkan juga kalau memang ada keperluan. Hanya saja beda antara dua hal, antara hajat dan apa? Antara hajat dan darurat. Baik, saya akan bedakan secara terperinci. Sebelum saya bedakan, saya kembali dulu tentang pembahasan ukuran darurat itu apa. Supaya seorang tidak bergampangan berkaitan dengan masalah darurat. Iya. Ukuran darurat itu yang pertama. Iya. Dia dihadapkan kepada suatu hal yang mendesaknya. Yang dikhawatirkan menghilangkan jiwanya atau menghilangkan bagian dari anggota tubuhnya. Ini ukuran yang pertama. Yang kedua, ukuran yang darurat tidak ada jalan lain untuk menolak darurat itu. Iya. Kecuali melakukan hal yang diharamkan itu. Baik. Ini ukuran yang kedua. Dari kata darurat. Kemudian yang ketiga, hendaknya darurat itu adalah perkara yang mendesak, sudah ada di depannya. Iya. Bukan darurat perkara yang baru mau datang. Kalau perkaranya baru mau datang, nah itu belum darurat namanya. Iya. Jelas ya? Misalnya dia berkata, diancam sama perampok. Ya. Kamu mencuri di rumah si fulan. Kalau tidak saya bunuh kamu 1 bulan lagi. Ya. 1 bulan lagi masih jauh, 1 bulan lagi. Ya. Jelas ya? Di sini belum darurat namanya. Baik, jelas sampai sini? Kemudian yang ketiga, dari syarat darurat, hendaknya orang yang darurat itu tidak menyelisihi dasar-dasar syariat Islam yang merupakan pondasi dasar Islam. Iya. Jelas ya? Ya, seperti kalau dia berkata darurat, ya, dia melakukannya tapi akibatnya melayangkan nyawa manusia yang banyak, itu bukan darurat namanya. Iya. Seorang dikatakan kepadanya, kamu bunuh 2 orang itu. Kalau tidak saya bunuh kamu. Iya. Maka di sini bukan darurat namanya. Sebab dia melayangkan jiwa 2 orang, itu lebih banyak bahayanya daripada apa? Melayangkan jiwanya sendiri. Kan begitu? Ini dipertimbangkan mafsadat juga tadi ya. Iya. Hanya saja kalau misalnya saya beri contoh, ya, dia dipaksa untuk membunuh banyak orang guna menyelamatkan jiwanya. Ini menyelisihi dasar pokok dari syariat kita. Iya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang kelima dari darurat itu, kalau dia lakukan, dia ambil kadar tersedikitnya. Kadar tersedikitnya. Dan ini akan datang nanti insyaallah di kaidah berikutnya. Tapi tidak ada masalah kita sebutkan di sini. Baik, jadi itu 5 ukuran dalam mengukur darurat. Iya. Dan tentunya ada kondisi-kondisi darurat itu berkaitan dengan kemaslahatan umum, ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah, itu timbangannya di masalah lain. Misalnya kalau pemerintah memandang menetapkan harga karena para pedagang menaikkan harga yang sangat tinggi, ya, sepakat mereka menaikkan harga yang tinggi, merusak pasaran, yang menyebabkan orang-orang yang tidak mampu kesulitan, maka pemerintah boleh menetapkan harga yang layak, menjadi rahmat bagi konsumen dan kebaikan bagi para pedagang. Iya. Hal yang seperti ini darurat namanya, walaupun menetapkan harga itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan.
Nah, Rasulullah bersabda, "Innallaha huwal musa'ir." Dialah Allah yang Maha menetapkan harga. Baik. Hanya saja di sini berkaitan dengan adanya darurat diperbolehkan. Iya. Jadi ini batasan apa yang dikatakan apa? Darurat tersebut. Iya. Apa yang dikatakan darurat. Jadi kalau kita perhatikan kaidah-kaidah ini yang disebut oleh para ulama, semuanya ada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya. Bukan perkara yang dibuka bebas. Setiap orang memahaminya dengan pemahamannya sendiri. Tapi dia adalah kaidah berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Baik. Sini saya ingin terangkan bahwa ada perbedaan antara hajat dan apa? Darurat. Perbedaan antara hajat dan darurat. Sebelum saya bedakan antara hajat dan darurat, perlu saya terangkan bahwa kadang ada sebagian hal yang dilarang, itu dibolehkan karena ada hajat, ada keperluan. Dan ini bagian dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Iya. Karena itu ada kaidah di kalangan para ulama al-hajah, tunazzalu manzilatad darurah. Bahwa hajat itu kedudukannya didudukkan sama dengan kedudukan darurat. Iya. Baik. Kalau darurat tadi sudah kita terangkan ya, suatu hal yang tidak bisa ditolak kecuali dengan melakukan hal itu. Itu darurat. Ya. Tapi kalau hajat ini dia tidak sampai ke taraf itu. Sangat memberatkan kalau apa? Kalau tidak diperbolehkan. Nah, itu hajat namanya. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran dibolehkan sewa menyewa, mengupah. Karena memang manusia punya hajat untuk hal itu. Ya. Dia punya banyak proyek, banyak pekerjaan ingin dia lakukan. Kalau dia pakai tenaganya sendiri, tidak mampu. Ya. Maka dia perlu memakai tenaga orang lain. Nah, ini hajat namanya. Ini namanya hajat. Karena itu dibolehkan ijarah di dalam Al-Quran. Iya. Ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, ya. Ambillah upah dari Nabi Musa itu. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau ambil upah darinya, ya. Bikin akad kemudian kamu beri upah kepadanya adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Dan di dalam Al-Quran dibolehkan adanya al-ju'alah. Iya. Hadiah diberikan pemberian untuk siapa yang melakukan sebuah pekerjaan. Itu di surah Yusuf, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ana bihi za'im di situ artinya dia menjamin. Iya. Akan diberi sepikul satu hewan yang memikul makanan kalau didapatkan orang yang mencuri itu. Iya. Maka ini hajat dibolehkan. Demikian pula di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibolehkan sejumlah perkara karena ada hajat. Ada hajat. Nah, dibolehkan as-salam, dibolehkan araya. Ya. Karena memang manusia ada hajat di dalamnya. Dan ini tidak sampai darurat. Ya. Seorang yang membeli korma, kalau dia tidak makan korma basah, tidak mati dia kalau tidak makan korma basah. Kan begitu? Ya. Tapi dibolehkan oleh syariat. Nah, seorang yang akan melamar perempuan, ya, dibolehkan dia menadhar kepada perempuan itu. Melihat kepada perempuan sebelum dia nikahi. Ini pembolehan. Kalau dikatakan darurat tidak. Ya. Mati dia kalau tidak nadhar? Jawabannya tidak. Ini kan tidak mungkin terlaksana kalau tidak nadhar. Juga jawabannya tidak. Tapi kenapa dibolehkan? Ini kedudukan hajat namanya. Karena ada hajat. Jelas ya? Baik. Demikian pula di dalam hadits riwayat Muslim
dari Ummu Kulthum bin Uqbah. Ya. Beliau berkata, "Lam asma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in min al-kadhib mimma taquluhu an-nas atau mimma taqawwala an-nas illa fil harbi wal islahi bainan nas wa hadits al-mar'a zawjaha." Kata Ummu Kulthum, saya tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam berdusta itu. Sama sekali tidak ada keringanan kecuali pada peperangan. Ya. Mendamaikan antara manusia dan pembicaraan perempuan kepada suaminya. Walaupun yang terakhir ini mudraj ya dari ucapan Az-Zuhri. Hanya saya di sini ya, dusta tidak diperbolehkan. Ini hukum dasar. Ya. Tapi ternyata kedustaan dibolehkan di peperangan. Bahkan Nabi berkata, "Al-harbu khuda'ah." Peperangan itu tipu daya. Tipu daya. Jelas ya? Dan ini dimaklumi di dalam peperangan. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menghadapi seorang dari musuh di dalam mubarazah. Ya, dan dimaklumi di kebiasaan orang-orang Arab di dalam peperangan. Jadi sebelum ya, perang besarnya tampil dulu dari pasukan wakilnya masing-masing, duel. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib maju ke depan menantang duel dari pasukan kafir. Kemudian maju satu orang dari kafir ini. Dia sudah cabut pedangnya. Ali bin Abi Thalib masih menyarungkan pedangnya. Dia berkata dengan tenangnya, "Saya berdiri di sini bukan menghadapi dua orang." Ya, maka si musuh ini mengira bahwa Ali bin Abi Thalib bahwa ada orang yang ikut bersamanya. Maka si musuh menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, ditebas oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Jelas ya? Dan Ali tidak berdusta sebenarnya. Dia hanya bilang, "Saya berdiri di sini tidak menghadapi apa? Dua orang." Ya. Orang ini menyangka bahwa ada yang ikut di mana? Di belakangnya, makanya dia menoleh. Begitu dia menoleh, salah sendiri. Ya. Jelas ya? Maka di peperangan itu biasa. Hal-hal yang seperti ini, hal yang dimaafkan. Nah, ini dibolehkan karena apa? Karena hajat. Kalau begitu, ini beberapa dalil tentang adanya hajat itu, dan karena perkara adanya hajat ini, adanya pembolehan dalam syariat. Karena itu, secara global membedakan antara darurat dan hajat pada 4 sisi. Kita membedakannya. Sisi yang pertama, kesusahan pada darurat itu lebih berat daripada kesusahan pada hajat. Dua-duanya hal yang menyusahkan kalau tidak dilakukan. Tapi pada darurat lebih lebih menyusahkan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, darurat itu ya, membolehkan hal yang diharamkan, pengharamannya sifatnya haram lidatihi, pada zatnya. Ya. Adapun hajat itu pembolehannya pada hal yang diharamkan yang sifatnya ligairihi, pada selainnya. Karena dimaklumi ya, pengharaman itu dua macam. Ada yang membagi 3 sebenarnya. Ya, tapi kita di sini hanya ingin menyebutkan 2 hal dari pengharaman. Ada haram lidatihi dan ada haram ligairihi. Dia haram pada zatnya. Iya. Haramnya zina pada zatnya. Zina itu memang haram, tidak diperbolehkan. Ya. Haramnya bangkai itu pada zatnya. Haramnya darah pada zatnya. Jelas ya? Tapi haramnya melihat kepada perempuan itu haram li ghairihi. Kenapa? Sebab melihat kepada perempuan bisa mengantar kepada zina. Jadi dia haram li ghairihi namanya. Karena itu, begitu melihat kepada perempuan adalah haram, maka dia dibolehkan karena ada hajat. Untuk hajat nadhar dibolehkan. Untuk hajat pengobatan dibolehkan. Jelas ya? Dibolehkan. Iya. Baik. Jadi ini perbedaan yang kedua. Karena itu dari orang yang mempelajari fikih, ya, dia harus pandai membedakan bahwa hal yang diharamkan itu 2 macam. Nah, dia kenal haram saja, satu saja, haram, cuma satu dia kenal. Ya, dan ini yang memberikan ketimpangan pada sebagian orang di dalam memahami ucapan-ucapan para ulama. Iya. Baik.
Iya. Seperti sebagian orang memahami ucapan sebagian dari guru-guru kita, pembahasan tentang yayasan. Ya. Seakan beliau tidak membolehkan, mengharamkannya. Dia pahami haram lidatihi. Ya. Dan ini kadang-kadang pemahaman yang seperti ini yang membuat manusia berjelek sangka terhadap para ulama. Ya. Membuat manusia berjelek sangka terhadap para ulama. Karena itu sudah ada sebagian yang mengatakan bahwa Syekh Rabi itu pelin-pelan dalam masalah yayasan. Kadang dia bolehkan, kadang dia tidak bolehkan. Ada yang membahasakan fatwa terakhirnya tidak boleh. Ya. Dan seluruh hal ini cuman tidak paham saja ucapan alim ulama itu apa. Dasarnya bukan syekhnya berfatwa gimana, tapi dasarnya mereka tidak paham apa yang diucapkan oleh syekh tersebut. Ya. Ini satu di dalam memahami haram itu sifatnya apa? Lidatihi, liwasfihi, ligairihi, itu harus dipandai seorang membedakannya. Nah, jadi ini saya yang kedua ya, saya bedakan. Ya. Perbedaan antara darurat dan hajat. Hanya saja saya beri contoh dalam masalah pengharaman ini, sebab ini dari fikih yang kadang tidak semua orang pandai memahaminya. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau darurat itu yang menyebabkan adanya darurat karena terpaksa. Adapun menyebabkan adanya hajat karena memang ingin mendapat kemudahan. Iya, ingin mendapat kemudahan. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, hukum-hukum darurat itu sementara. Iya, hukum-hukum darurat sifatnya apa? Sementara. Karena itu makan bangkit sementara, sekadar daruratnya saja. Berbeda dengan hajat, hukumnya tetap. Melihat perempuan yang untuk nadhar itu boleh pada seluruh bentuk nadhar yang sifatnya ingin melamar. Dan ini hukum tetap berlaku. Ya, salam itu adalah hukum tetap dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Ada 8 syarat dikenal di dalam pembahasan fikih. Araya adalah boleh ya, dengan 5 syarat yang dikenal di pembahasan fikih. Baik. Jadi dia boleh karena memang salam dan araya ini pembolehannya karena hajat, bukan karena darurat. Adapun darurat itu pembolehannya sementara. Pembolehannya sementara. Jadi ini perbedaan-perbedaan antara hajat dan darurat. Dan insyaallah taala dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, kita akan ya lebih kuat lagi ya mendudukkan kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini, insyaallah taala kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.